Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta Matsama Mansatu Ngawi tahun pelajaran 2020-2021. Selamat pagi pada hari ini. Kalian semua tentunya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini Bu Nurul akan menyampaikan materi pembelajaran karakter di madrasah, tentunya dalam Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi tercinta kita ini. Baiklah anak-anakku sekalian, masuk pada materi pendidikan karakter. Nah, kalian semua sudah akrab sekali dengan kata karakter. Nah, apa sih karakter itu? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Karakter itu tidak terlepas dari nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang bagaimana? Nah, karakter yang diharapkan adalah nilai-nilai yang luhur. Nah, nilai-nilai yang luhur yang dibawa dalam perilaku kita. Tentunya perilaku kita sehari-hari utamanya adalah perilaku kita ketika berada di rumah, ketika berada di madrasah, seperti itu. Nah, perilaku yang seperti apa sih yang diharapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang termasuk dalam perilaku yang luhur atau perilaku yang berkarakter unggul. Nah, itu yang kita harapkan. Itu harus dimiliki oleh semua unsur yang ada di madrasah, baik itu siswa-siswinya, lalu bapak ibu gurunya, lalu karyawan-karyawatinya, semuanya harus memiliki karakter yang unggul. Kalau dalam agama kita disebut dengan akhlakul karimah. Ya. Baiklah anak-anak, ini skemanya ya. Ada proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai karakter. Skemanya adalah seperti ini. Nilai-nilai luhur itu harus ada di dalam satuan pendidikan, di mana satuan pendidikan itu yang terdiri dari ya beberapa keluarga, karena kalian tuh memiliki keluarga masing-masing. Lalu keluarga-keluarga itu ada di dalam masyarakat. Nah, kalau dimulai dari yang terkecil, dari dalam diri Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi memiliki karakter yang luhur, lalu anak-anak pulang ke rumah dalam keluarga masing-masing. Nah, terdiri dari beberapa keluarga yang berada di wilayahnya yang masing-masing berbeda-beda. Misalkan ada yang dari Karangjati, Padas, Geneng, lalu ada yang dari Paron dan sebagainya. Berkumpul menjadi satu dalam satu masyarakat Kabupaten Ngawi memiliki nilai karakter yang baik, maka juga akan menelurkan, menghasilkan suatu masyarakat yang baik. Itulah tujuan daripada diadakannya pendidikan karakter yang dimulai dari satuan pendidikan atau di sekolah-sekolah. Kalau kita adalah di madrasah, seperti itu. Lalu perilaku siswa dalam pendidikan karakter itu ada yang namanya perilaku siswa. Nah, perilaku siswa itu dibagi menjadi 4 bagian yang besar. Yang pertama adalah olah pikir, lalu olah hati, lalu olah raga, dan yang terakhir adalah olah rasa atau karsa. Nah, kita mulai dari yang olah pikir terlebih dahulu. Olah pikir kita diharapkan untuk cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi pada iptek dan reflektif. Nah, yang seperti apa
Apa itu? Nah, cerdas tentunya kalian sudah tahu bahwa kalian semua yang ada di sini, yang semua nyimak ya, nyimak video ini, itu semuanya cerdas. Nah, tidak ada anak-anak yang tidak memiliki kecerdasan. Semua oleh Allah diberikan kecerdasan dalam kapasitas masing-masing. Yang kedua, kritis. Harus bisa berpikir kritis. Kritis itu bisa disebut juga dengan peka, anak-anak ya. Kritis. Orang itu harus kritis, peka terhadap apapun. Ya, pikiran kita itu harus peka, kritis. Yang kedua adalah kreatif. Yang ketiga kreatif. Kreatif itu bisa membuahkan sesuatu, memikirkan sesuatu yang menghasilkan sesuatu. Itu kreatif. Lalu inovatif. Inovatif itu bisa membuat suatu pembaharuan. Ya, bisa membuat suatu pembaharuan. Jadi dari tadi yang kreatif, lalu membuat suatu pembaharuan. Ada suatu pemikiran, kita inovasi, maka berarti kita bisa menginovasi, kita bisa merubah, kita bisa membuat suatu pembaharuan, berarti kita adalah termasuk memiliki pikiran yang inovatif. Lalu ada ingin tahu, ada berpikir terbuka, ada produktif, ada orientasi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Terus dan bisa merefleksikan dalam perilaku. Itulah yang dinamakan olah pikir. Ini yang kedua. Jadi bagian daripada perilaku yang kedua itu adalah olah hati. Ini yang terpenting, olah hati. Di dalam hati yang bersih, maka akan membawa, akan menghasilkan tubuh yang bersih dan sehat. Itu yang pertama. Karena di masa kita ya, masa pandemi yang seperti ini, berarti kita mulai dari hati dulu, termasuk karakter ya tadi, pendidikan karakter, perilaku olah hati. Ya, yang pertama adalah itu tadi di dalam hati, olah hati. Apa yang ada di dalamnya? Kita harus beriman dan bertakwa. Itu tadi ya, kita sebagai orang Islam tentunya harus beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah jujur. Lalu amanah, lalu adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, terus pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Karena ini sangat penting olah hati, maka akan saya jabarkan satu persatu. Iman dan takwa. Iman dan takwa tentunya karena sudah banyak disampaikan oleh ya Ustadz ya di buku, di apa, iman dan takwa, ini tidak perlu saya jabarkan ya. Terus jujur. Perilaku jujur itu harus selalu diterapkan dalam diri kita, utamanya karena kita adalah siswa madrasah. Maka perilaku jujur harus ditonjolkan dan ditunjukkan dalam setiap perilaku kita. Termasuk misalkan ini ya, misalkan kalian diberi tugas Bapak Ibu guru, kalian disuruh ulangan namanya apa? Penilaian ya. Penilaian. Mau diambil nilai, ada tes penilaian. Nah, dalam tes penilaian, baik itu Bapak Ibu guru memperhatikan kalian ataupun tidak. Nah, karena sekarang musimnya adalah pandemi, mungkin pemberian penilaian itu adalah melalui e-learning ya. Ya, melalui e-learning seperti yang sudah diterapkan di madrasah kita, maka dimanapun tempatnya, kalau kamu jujur, ya kamu itu jujur mengerjakannya. Tentunya dikerjakan sendiri dengan segala persiapan. Nah, runtutannya jujur tadi itu adalah bertanggung jawab. Jadi setelah kita berbuat jujur, tentunya kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Lalu ambil resiko. Nah, berani mengambil resiko. Kalau kita jujur karena kita belajar, tentunya resikonya adalah hasilnya baik, kan seperti itu.
bertanggung jawab ya. Terus tadi berani mengambil resiko. Nah, sebaliknya kalau kalian diberitahu oleh Bapak Ibu guru bahwasanya anak-anak nanti akan pertemuan yang akan datang kita akan ada tes penilaian. Nah, tentunya kalian mempersiapkan diri dengan belajar materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu tadi, kalau kalian belajar, kalian harus berani ambil resikonya. Kalau belajar hasilnya baik, resikonya mesti menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kalian tidak belajar, sebaliknya, maka hasilnya tidak baik. Lah itu resiko yang harus kamu ambil itu. Pantang menyerah itu pendidikan dalam Islam itu pantang menyerah ya, itu ya harus selalu dikorbankan dalam jiwa kita masing-masing. Kita pantang menyerah, sekali kita berusaha gagal maka kita tidak boleh menyerah, harus mencoba lagi. Nah, itulah orang Islam, orang mukmin. Karena kaitannya dengan beriman dan bertakwa tadi. Jadi setelah pantang menyerah, ada lagi yang termasuk dalam unsur olah hati, itu adalah rela berkorban anak-anak. Kita harus rela berkorban. Saat ini adalah saat yang tepat. Apa yang kita miliki, kita rela mengorbankan dengan ikhlas hati. Apa yang artinya jika keadaan memang mengharuskan kita untuk mengorbankan sesuatu yang kita miliki, maka kita harus berani itu, sikap rela berkorban. Lalu yang terakhir, yang olah hati adalah berjiwa patriotik. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki jiwa patriotik. Lalu perilaku yang keempat adalah olahraga. Olahraga di dalamnya ada bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, handal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, dan sebagainya. Nah, apalagi kita saat ini dalam kondisi pandemi, maka kita harus menjaga lingkungan kita selalu bersih. Lalu kita harus selalu sehat, biarpun dengan gerakan-gerakan yang sederhana, ya kayak Bu Nurul ini yang sudah tua tetap olahraga. Nah, karena apa? Biar sehat. Nah, enggak apa-apa. Biarpun ini usianya sudah tua tapi kan masih kelihatan muda ya anak-anak ya. Nah, itulah. Bisa dijadi contoh. Terus berikutnya harus tangguh dan handal. Nah, itu yang harus dimiliki oleh setiap siswa Man 1 Ngawi, harus tangguh dan handal. Nah, semuanya seperti itu. Lalu bersahabat, lalu bisa kooperatif. Bagaimana sih kooperatif? Kooperatif itu bisa bekerja sama dengan yang lain. Nah, itu kooperatif. Itu yang terpenting, Cah ya. Yang terpenting kita harus bisa bekerja sama dengan siapapun, gak oleh milih-milih. Ikut duduk boloku, ikut duduk gengku, aku moh. Nah, enggak boleh itu, enggak boleh. Yang seperti itu enggak boleh. Dengan siapapun yang ada di sekitar kita, kita harus kooperatif ya. Bisa bekerja sama. Yang terakhir, unsur yang keempat dari perilaku yang baik tadi adalah olah rasa atau karsa. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, utamanya orang Jawa, karena kita hidup di Pulau Jawa ya, kita orang Jawa, Jawa Timur. Nah, biasanya orang Jawa itu terkenal dengan rasa dan karsanya. Jadi kalau apalagi kita yang berada di Ngawi, perbatasan dengan Solo, Cah, kita itu mesti wah orangnya halus, ramah. Nah, kalau dalam pendidikan karakter, ramah itu harus dari hati ya, Cah. Dari hati, segala sesuatu harus dimulai dari hati. Ramah, saling menghargai, toleransi, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, dan sebagainya. Itu yang Bu Nurul tuliskan semua. Itu boleh nanti difoto di kamera masing-masing, boleh. Kalau yang pakai HP ya di screenshot, kalau yang pakai laptop boleh di screenshot, boleh difoto dan sebagainya. Itu nanti dibuat resume ya. Tuh, nanti dibuat resume untuk dikumpulkan. Olah rasa tadi, Cah. Olah rasa karsa, ramah.
itu yang terpenting ya. Misalkan kalian datang ke madrasah, biasanya ada kebiasaan baik yang dimiliki oleh madrasah kita, itu adalah musafahah atau bersalaman. Karena ini di masa pandemi kita dilarang bersalaman. Nah, kita dilarang bersalaman, kita berkumpul aja ndak boleh, apalagi bersalaman ya. Maka kita apa? Dengan cara menyatukan tangan di depan dada, assalamualaikum. Nah itu sudah menjadi salah satu bentuk nilai dari olah rasa. Jadi olah rasa, kita ramah terhadap siapapun. Jangan sampai nanti kalau sudah kondisi normal kalian boleh masuk ke madrasah lagi, kalian datang ke madrasah, terus kalian datang, wah sing neng ngarep sing ngadeg duduk guru sing mulang aku gak salaman. Jangan sampai seperti itu ya Cah ya. Semua yang ada di depan harus kamu sapa dengan ramah, senyum. Kalau pagi diawali tidak dengan sesuatu yang baik, dengan senyum, dengan ramah, maka seharianmu nanti juga akan tidak baik. Nek gak percaya jajalan. Nah, ramah, jadi ramah, saling menghargai. Yang kedua, saling menghargai itu sama teman. Kalau orang satu dengan orang yang lain, kamu dengan temanmu itu memiliki pemikiran yang berbeda. Maka pemikiran yang berbeda itu tadi, kamu harus bisa menghargai pendapat temanmu. Kalau kamu nanti misalkan dalam pembelajaran ada bentuk diskusi, lalu diskusi temanmu memiliki pendapat yang berlainan dengan kamu ya tidak boleh memaksa temanmu harus podo karo kamu, tidak boleh ya. Kita harus saling menghargai bahwasanya orang satu dengan yang lainnya itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Itu adalah toleransi. Lalu peduli itu bentuk peduli yang bagaimana? Misalkan kamu mau berangkat ke madrasah, lalu ada temanmu yang motornya bocor, bingung. Nah, itu bentuk pedulimu harus kamu munculkan. Nah, kamu tolong, lalu kamu boncengkan dan sebagainya. Itulah bentuk pedulinya. Lalu suka menolong, gotong royong, nasionalisme, kosmopolit, lalu mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, lalu dinamis, bekerja keras, dan beretos kerja yang baik. Nah, itu ada 4 tadi ya. Terus aspek nilai karakter, nanti Bu Nurul ambil yang inti-inti saja karena waktunya terbatas ya Cah ya. Aspek nilai karakter yang pertama adalah dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bertakwa ya, bertakwa. Lalu yang kedua adalah dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri itu kita harus jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha. Ini ada berjiwa wirausaha. Nanti di madrasah kita itu ada namanya, karena kita adalah madrasah vokasi ya. Kalian akan diberikan bekal wirausaha, ada tata boga, tata rias, ada las, terus ada banyak, ada IT. Nah, nanti kalian bisa memilih ya, memilih sendiri untuk mengembangkan kreativitas yang ada di dalam diri kamu sendiri. Itu adalah mengembangkan nilai karakter, yang karakter dengan diri sendiri. Lalu dengan sesama dan lingkungan, tadi sudah Bu Nur jabarkan di depan, yaitu dengan sesama dan lingkungan, sadar hak dan kewajiban, patuh pada aturan sosial. Kalau kalian berada di madrasah, maka ya harus mematuhi aturan yang ada di madrasah. Aturan yang diterapkan di Mansatunggawi ya kalian harus mematuhinya. Itu karena karakter itu tadi, salah satu nilai karakter sesama dan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah nilai kebangsaan, nasionalisme, menghargai keberagaman, pemahaman terhadap budaya dan ekonomi. Perlu saya titipkan anak-anak, biasanya kalian itu bangga dengan produk luar. Nyanyi, yo kamu lebih bangga dengan lagu-lagu
Korea. Saikimu kan lagi musimnya ya Cah ya. Kalau film yaitu drama, padahal drama kita juga banyak. Kalau yang marak ini mesti drakor. Kamu jangan salah, milik kita, budaya kita, produk kita dalam negeri itu lebih baik. Kita harus dari yang kecil-kecil, kita menghargai produk dalam negeri terlebih dahulu. Itu merupakan nilai karakter yang harus kalian miliki. Tahapan pembentukan karakter. Ada tahapan pembentukan karakter itu jika dibuat suatu bagan maka akan terbentuk suatu segitiga. Di mana segitiga itu dimulai dari yang paling bawah ya Caya, yang nomor 1. Mengetahui. Nah, mengetahui. Kita harus mengetahui lah, harus tahu. Jangan sampai misalkan ini contohnya. Loh, ada temanmu sekelas yang sedang pelajaran terus izin sakit. Nah, kamu ditanya oleh kelas lain, tadi misalkan, Intan, tadi temenmu ada apa ya? Kok itu, misalkan kelas IPA 1 ya. Intan, tadi IPA 1 ada yang keluar siapa ya? Kok waktu pelajaran kok keluar? Terus kamu jawabnya, enggak tahu ah. Nah, itu namanya kamu tidak memiliki karakter yang peduline gak duwe, rasa yo gak ada. Nah, seperti itu, jangan sampai terjadi. Kita harus peduli dengan lingkungan kita. Nah, itu pada dasar, sebagai nilai dasar daripada pembentukan karakter terpuji atau akhlakul karimah. Itu adalah mengetahui. Terus yang kedua, memahami. Memahami, misalkan ada teman kita yang badannya nggak enak ini, terus kebetulan ada apa itu. Nah, kita harus memahami, kamu ada apa? Teman sak bangku kita, kamu sakit ya? Nah, itu namanya bisa memahami teman. Nah, terus yang berikutnya adalah membiasakan, Cah. Membiasakan. Tentunya dengan kebiasaan yang baik. Nah, yang keempat adalah meyakini. Terus yang kelima itu melakukan yang 1, 2, 3, 4 tadi, yang mengetahui, lalu memahami, membiasakan, meyakini. Nah, itu kita rangkum melakukan. Yang tertinggi puncaknya adalah mempertahankan. Ketika kita sudah bisa membawa perilaku kita kepada hal-hal yang sudah Bu Nurul sampaikan dari depan tadi, mulai dari apa itu karakter terhadap Sang Pencipta, tentunya berarti ikatannya adalah kita harus mengerjakan ibadah dengan tertib. Nah, itu. Terus dengan diri sendiri, dengan sesama, ya, itu dan sebagainya tadi, ya. Kita harus mempertahankan nilai-nilai itu. Maka ketika kita sudah memenuhi keenam-enamnya, yang pertama dari bawah mengetahui, memahami, membiasakan, meyakini, lalu kita bisa melakukan yang keempat kelakuan tadi, lalu kita bisa mempertahankan, maka akan terwujudlah siswa yang berkarakter akhlakul karimah yang merupakan identitas dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi. Nah, terus pengertian nilai karakter itu apa? Nah, karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, adat istiadat, dan estetika. Lalu pendidikan karakter itu apa sih? Upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, ya, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik bisa berperilaku sebagai insan yang kamil, nah, dengan membawa perilaku akhlakul karimah. Nah, itulah anak-anak uraian satu persatu nilai karakter
dari siswa, mulai dari nilai moral, lalu nilai terhadap Sang Pencipta tadi ya, yang di atas tadi, terhadap diri sendiri, terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap bangsa, dan akan menghasilkan nilai-nilai karakter yang membawa kita kepada karakter yang karim atau akhlakul karimah. Nah, demikian anak-anak yang Bu Nurul sampaikan. Semoga membawa manfaat bagi kalian semua. Kita akhiri sampai di sini. Ada kekurangannya mohon maaf. Kalau ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.